Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Nah, sebelum hadirnya Kristen, adakah pesan-pesan atau wasiat-wasiat yang kemudian menjadi pamungkas pengajaran Yesus kepada Bani Israel muridnya? Ada. Di antaranya, Yesus berpesan agar waspada kepada penyesat. Ini Kristen belum datang nih. Paulus belum muncul. Paulus nanti muncul di tahun 50-an. Apa kata Yesus? Di antara tahun 30 sampai tahun 33. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini ucapan Yesus sebagai dosen kepada mahasiswa di dalam kampusnya. Kristen ada gak di situ? Enggak. Antioquia itu Paulus. Lalu kemudian murid-muridnya diberi petuah, diberi kemudian nasihat. Waspada. Loh, kok waspada kepada siapa, guru? Waspada kepada penyesat. Penyesat ini tanda-tandanya apa? Memakai namaku. Dan berkata sendiri, Bang Sumat, tidak hanya Paulus, ada Petrus, Yohanes, saksi mata sendiri. Iya betul, kan Yesus sudah mengatakan bahwa sebab Mesias palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat. Yesus membuka nih. Dan sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Ini belum ada Kristen, belum ada Kristen. Jadi kalau Kristen bertemu dengan murid Yesus dengan pola pengajaran yang sudah berbeda dengan Yesus, berarti penyesatnya berhasil kemudian menggenapi nubuat Yesus dalam Matius 24 nomor 24. Kristus palsu akan menyesatkan murid-murid pilihan juga. Nah sekarang, mari kita dudukkan perkaranya. Bagaimana Yesus? Siapa Yesus menurut Yesus? Yesus menurut Yesus dia adalah utusan Tuhan. Bagaimana hukum Taurat itu menurut Yesus? Hukum Taurat itu adalah hukum yang tidak boleh dibatalkan meskipun yang paling terkecil. Kalau dibatalkan kata Yesus Matius 5 nomor 19 akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Lalu adakah Yesus kemudian menafikan bagaimana orang-orang bisa selamat dengan menjalankan hukum Taurat? Enggak ada. Bahkan Yesus mengajarkan ketika engkau ingin hidup yang kekal, apa yang diajarkan oleh Yesus dalam Matius 19? Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Lalu orang kaya ini mengatakan, itu semua sudah aku lakukan, guru. Kurang satu. Kata Yesus, apa itu? Jual hartamu, berikan kepada si miskin. Itu rahasia untuk mendapatkan keselamatan. Itu ajaran Yesus. Udah selesai. Penyesatnya muncul. Apa yang terjadi? Hukum Taurat itu sampah, hukum Taurat itu tinja, hukum Taurat itu bukan kebenaran. Kalau kau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka Yesus Kristus kamu akan lepas dari kasih karunia Yesus. Sia-sia kematian Yesus kalau engkau masih mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat. Itu ajarannya. Yang tadinya Sabtu dirubah menjadi Minggu. Yang tadinya Tauhid Ahad dirubah menjadi Trinitas. Yang tadinya sinagogi berubah menjadi gereja. Yang tadinya kemudian jangan makan babi menjadi makan babi. Bersunat menjadi tidak bersunat. Ini habis itu orang-orang yang disesatkan ini mengaku kami pengikut Yesus loh. Padahal yang mereka ikuti bukan Yesus anak Maria. Kalau mereka mengikuti Yesus anak Maria, satu syaratnya. Apa itu? Mereka harus Bani Yakub. Kedua, mereka harus menjadi Yudaism. Itu kalau pengikut Yesus. Yesus anak Maria. Tapi karena mereka Kristen, polanya berbeda dengan Yesus anak Maria. Dan mereka mengatakan kami pengikut Yesus, kami mengikuti Kristus. Maka yang diikutinya adalah penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus. Nah, mana kita sederhanakan? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Kamu itu siapa? Bani Israel, murid-muridnya yang duduk bersamanya di Bukit Zaitun.
Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan banyak penyesat yang datang dengan memakai namaku. Banyak orang datang memakai nama Yesus dan berkata, aku ini, Yesus ini adalah Kristus. Pertanyaannya, siapa di antara dua agama besar ini, Islam atau Kristen, yang membawa nama Yesus dan mengklaim Yesus itu adalah Kristus? Islam kagak. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad, oleh umat Islam adalah Nabi Muhammad. Sedangkan Kristen yang dibawa adalah Yesus Kristus. Dan mereka akan menyesatkan orang banyak. Nah, siapa nih yang membawa Kristus Yesus? Islamkah atau Kristen? Itu di dalam Matius 24 jelas sekali tuh. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi penyesat ini mengatakan Yesus itu Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, siapa itu yang menyesatkan banyak orang ini? Yang memakai nama Yesus, yang mengatakan Yesus itu adalah Kristus, yang mengaku diri mereka sebagai pengikut Kristus. Siapa mereka ini? Ya, itu singkatnya. Jadi kalau ada orang mengajarkan menyembah kepada Yesus karena Yesus itu Kristus, nah itulah orang-orang yang menggenapi yang dimaksud oleh Yesus tadi. Saya kira begitu. Saya kembalikan kepada siapa? Bang Handi. Mudah-mudahan beliau masih monitor. Monitor dong. Ditanggapi dulu Bu Mary. Ya. Kian Santa masih monitor? Monitor, Gurunda monitor. Iya. Nah, kalau di Al-Quran sendiri ini kan ada namanya kayak surat Maryam. Dewi Putu. Gurunda izin dikirim ke WA yang satunya Gurunda. Oke, baik. Yang ini ya. Oke, sip. Lanjut Mbak, lanjut. Bukan orang Jawa, Bang. Oh iya. Iya, sorry. Yendi. Lamar Pak. Yendi lamar Pak. Sulat adoma itu raya. Sulat adoma itu raya, iya. Anu maki. Ya terroko. Terroko kan di Pak Bom. Daerah kenakan di Pak Bom. Oke, Bang Suma. Bukan itu sana juga. Sumpah. Lanjut maki. Enggak tak sakok, Mak. Minum dulu air. Minum dulu tak sakok. Kan dia pernah tuh. Baje. More-more. More di kana. Anak-anak ya, anak nambe. Anak-anak di pasau. Dan kayak begitu Bang Handi, satu kerbau itu. Wih. Kerbau maloton tunjuk. Tidak bunga. Tidak bunga. Nah ini kan pernah saya dengar, saya pernah diskusi dengan Bang Suma bilang begini sama saya. Contoh, surat Injil Lukas ditulis oleh Theophilus. Apakah itu saksi mata langsung melihat tentang karya-karya yang dibawa oleh Yesus? Nah, Theophilus itu anak angkatnya Paulus. Ya, seperti itu. Kalau Injil Yohanes jelas kan Petrus jelas, tapi kalau Injil yang lain kan pernah Bang Suma sampaikan itu masih dalam pertanyaan tanda tanya besar. Nah, sekarang saya mau bertanya tentang kitab-kitab yang ada dalam Al-Quran seperti kitab Maryam, kitab Yusuf, yang saya lihat ya kitab Nuh. Nah itu bagaimana Bang Suma? Apakah kan seperti ini Bang Suma, kalau di Bible misalnya kitab Injil Yohanes berarti itu penglihatan Yohanes. Hanya nama surah gitu loh. Nah, kalau Maryam itu surah Maryam, Nuh, Yusuf itu judulnya seperti itu. Apakah ditulis, ini pikiran kaum awam ya Bang Suma, apakah juga ditulis misalnya Maryam yang penulisnya langsung, Yusuf penulisnya langsung, atau bagaimana? Atau judulnya itu hanya menceritakan tentang story tentang Maryam, story tentang Yusuf. Iya betul, benar sekali. Jadi itu hanya
nama dari apa yang diceritakan dalam surah itu. Oh, itu. Tapi kalau saya lihat dari keseluruhan, kalau hanya cerita tentang nama yang ada ini, Nabi Muhammad ini sedikit sekali, Bang Suma. Kalau dipresentasikan hanya 10% dalam Al-Quran. Iya, justru itu. Andai saja beliau yang mengarang, maka pasti lebih banyak dia ceritakan ibunya, ayahnya, dirinya. Tapi karena beliau menerima wahyu sesuai apa yang diwahyukan, itu yang disampaikan. Dia tidak bermegah untuk kemudian mengunggulkan dirinya. Beliau nggak melakukan itu. Tetapi apakah benar ketika dia menyampaikan kepada kaum Quraisy, keluarganya sendiri yang banyak menentang pemberitaannya karena dianggap bahwa Nabi Muhammad ini ngawur, tidak ada saksi mata yang melihat perjumpaannya di dalam goa itu, pertapaannya di dalam goa itu, malaikat Jibril yang datang kepadanya. Dalam teologi Muslim, luruskan kalau salah Bang Suma, tidak ada saksi mata yang melihat, dan dia bisa menyampaikan seluruh yang ditulis dalam Al-Quran itu, sehingga asumsi teman-teman Kristen ya dari beberapa ayat juga yang didapatkan bahwa ini seakan-akan kitab sebelumnya yang dicuri, dan ini asumsi ya beberapa teman-teman Kristen bersama terjadi pencurian kitab dari tulisan-tulisan sebelumnya, sehingga itu kenapa banyak terjadi kemiripan. Karena kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu tidak ada saksi mata dalam gua itu, dan dilihat juga dari sejarah ketika dia menyampaikan Al-Quran itu sendiri, dia ditentang bukan dari luar tetapi dari kalangan keluarganya sendiri yang mengatakan dia berperilaku seperti orang yang tidak waras setelah dari gua itu. Nah itu kira-kira Bang Suma bagaimana Bang Suma? Ya, izin, Gurunda, itu pertanyaan terakhir ya Mbak ya, pertanyaan terakhir ya. Oke, baik. Itu juga bisa dikembalikan. Siapa saksi melihat Nabi Muhammad itu menjiplak kitab lain? Gak ada saksi, gak ada satupun narasi, baik itu dari internal Islam atau dari luar Islam. Gak ada. Nabi Muhammad tidak mampu membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran. Beliau Nabi yang ummi. Tidak bisa kemudian beliau itu membaca kitab Torah, kitab Tanakh, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, atau bahasa apapun. Gak bisa Nabi Muhammad itu. Sehingga kalau Anda bertanya siapa saksi, sejazirah Arab yang menjadi saksi. Makanya kebenaran yang disampaikan itu diterima. Loh kok ini orang ini nggak pernah baca kitab sebelumnya, membahas tentang ini, membahas tentang itu. Kemudian mereka tak mampu untuk melawan kehebatan para penyair, kehebatan dari mereka yang orang-orang jahiliyah ini, tidak mampu kemudian melawan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka mereka pasrah. Oh ini nggak mungkin dikarang, ini pasti adalah seorang nabi. Maka dengan mudahnya ketika Nabi Muhammad melumpuhkan kota Mekah, tidak ada perlawanan sedikit pun. Mereka kemudian menerima Nabi Muhammad sampai hari ini. Sampai hari ini. Lalu bagaimana dengan kesaksian? Semua kebenaran itu tidak butuh saksi. Contoh, terjadi pembunuhan. Pembunuhan jelas terjadi. Bagaimana? Tidak ada yang melihat. Orang ini telah menikam orang tersebut, mati. Tapi tidak ada yang melihat. Apakah kemudian pembunuhan yang benar-benar terjadi ini batal? Karena tidak ada yang menjadi saksi? Enggak. Ada yang menjadi saksi ataupun tidak ada yang menjadi saksi, kebenaran tetaplah kebenaran. Sama seperti ini. Ada seorang wanita digauli seorang laki-laki. Tak ada yang melihat. Berjalannya waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, perut makin membesar. Maka orang akan mengatakan bahwa wanita ini benar-benar sudah digauli. Meskipun tidak ada yang melihat. Tapi setelahnya ada efek. Setelahnya ada bukti.
Maka tanpa melihat ada saksi pada saat berlakunya laki-laki menggauli wanita tersebut, di USG perutnya ternyata ada janin di dalam. Lama kelamaan perutnya membesar, akhirnya dia melahirkan. Maka apa yang terjadi? Tanpa saksi, orang semua bisa menyatakan wanita ini pernah didatangi dan digauli oleh seorang laki-laki. Ini buktinya. Begitu juga Nabi Muhammad. Apa buktinya? Apa yang keluar dari Nabi Muhammad? Al-Quranul Karim. Maka tanpa ada saksi melihat malaikat Jibril atau Roh Kudus datang kepada beliau dengan kebenaran Al-Quran yang dia bawa sudah 1400 tahun silam, maka kami bersaksi bahwa tanpa melihat malaikat Jibril atau Jibril datang kepadanya, kami mengatakan dulu pernah Roh Kudus datang kepada beliau mengajarkan Al-Quran. Ini buktinya. Sama ketika kita mengatakan, mana buktinya wanita ini pernah digauli? Ini buktinya. Ini ada anaknya. Periksa DNA-nya. Pasti dia pernah dihamili. Bapak pernah digauli sampai dia hamil. Ini buktinya. Apakah ada yang menolak? Ada yang bisa menolak tentang lahirnya seorang bayi dari seorang rahim wanita? Enggak ada. Kami menolaknya. Dia tidak hamil kok. Dia tidak melahirkan kok. Padahal anak sudah nyata. Orang ini sebelum melahirkan perutnya kembung besar. Tapi karena mereka tidak melihat dia digauli, tetap aja mengatakan, oh enggak. Kami enggak melihatnya dia hamil kok. Kami enggak percaya kalau dia hamil. Sudah melahirkan, oh kami enggak percaya kalau dia melahirkan. Apa yang dilahirkan itu adalah manusia rohani. Ngotot pada kebodohan. Kenapa? Karena mereka ingin ada saksi. Padahal sudah nyata di depan mereka seorang bayi keluar dari seorang rahim. Nyata di hadapan mereka Al-Quran mengurai ilmu pengetahuan. Tapi mengatakan, mana saksinya? Mana? Al-Quran sudah di depan mata. Mana saksinya? Enggak, saya tidak percaya. Saya tidak percaya wanita ini hamil. Saya tidak percaya wanita yang melahirkan. Anaknya udah besar, enggak percaya juga. Itulah yang disebut kufur, kafir, menutup diri terhadap kebenaran. Seorang profesor yang sekolah belajar di zaman digital, zaman modern hari ini, lengkap dengan komputer, lengkap dengan alat canggih, lengkap dengan mikroskop sekalipun untuk melakukan penelitian, akan terjadi masa di mana catatan ilmiahnya itu akan tertinggal oleh zaman. Apa yang ditemukan oleh profesor ini ada masa di mana akan tertinggal dengan temuan-temuan yang baru oleh profesor-profesor yang baru, dengan tenaga-tenaga yang baru, dengan alat-alat yang lebih canggih, yang lebih modern, yang lebih baru. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? SD kagak, SMP kagak, SMA kagak, apalagi profesor. Dan bukan 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300, 1400 tahun yang lalu. Tapi apa yang ditorehkan oleh Al-Quran tidak bisa diganti oleh hukum manapun, tidak bisa diganti oleh ilmu manapun, tidak bisa diganti oleh pengetahuan apapun, tidak bisa dirubah oleh zaman secanggih apapun. Apakah ini karangan? Tidak, itu dari Sang Yang Maha Mengetahui. Kenapa enggak cacat? Karena itu wahyu yang Maha Mengetahui. Kenapa tidak salah? Kenapa tidak berubah? Kenapa tidak diganti? Kenapa nggak ketinggalan zaman? Karena Yang Maha Mengetahui punya perkataan. Bukan Nabi Muhammad. Nabiku hanya penyampai tok. Beliau bukan yang mengarangnya. Ini wahyu Allah yang aku sampaikan. Kalau ada salah silakan Anda nilai. Kalau ada sesuatu yang kurang silakan Anda nilai. Sudah 1400 tahun silam. Apa yang aku ucapkan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Al-Quran surah An-Najm ayat 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi kita tidak butuh saksi, ada saksi. Kemudian penulisan Al-Quran itu sendiri dari zaman Nabi, ya, Nabi Muhammad hidup, ya, sampai dikumpulkannya dalam satu kesatuan seperti ini sekarang yang dibaca oleh saudara-saudara Muslim. Al-Quran itu membutuhkan waktu berapa lama? Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menerima Al-Quran bukan setahun, 2 tahun, enggak. Dan tidak ada proses kemudian, oh ini diganti, ini dirubah, ini begini, enggak. Itu enggak ada. Nabi Muhammad menerima wahyu lalu disampaikan kepada murid-muridnya. Setelah disampaikan Al-Quran itu kepada murid-muridnya, murid-muridnya menghafalkan. Murid-muridnya kemudian menghiasi hidup mereka dengan Al-Quran.
menghiasi dengan lisan mereka dengan Al-Quran. Dan itu terjadi kurang lebih 22 tahun lamanya. Makanya dalam Al-Quran itu ada yang disebut ijazah. Apa ijazah itu? Legalitas, pengabsahan. Dan Nabi Muhammad mengatakan, usul Al-Quran min arba'ah, min Abdillah bin Mas'ud, wa Salim, wa Mu'az, dan juga dikatakan Ubay bin Ka'af. Terima Al-Quran itu dari keempat sahabatku, Abdullah, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'af. Berarti Nabi Muhammad memberikan legitimasi. Nah, makanya ada yang disebut ijazah ardan wasima'an. Apa itu? Ya, metode penyampaian Al-Quran. Misalnya nih, saya seorang guru Al-Quran yang menerima kemudian Al-Quran dari guru saya. Saya sampaikan kepada murid saya. Secara praktik, seorang guru saya membacakan Al-Quran. Dan muridku mendengarkan Al-Quran itu dengan seksama. Setelah saya sebagai guru menyelesaikan bacaan saya, murid membaca ulang yang apa yang kubacakan tadi. Ketika murid saya ini mendengarkan, menghafalkan, dia harus baca. Misalnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra. Nah, saya suruh murid saya baca, ulang. Maka dia ulang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna, inna ila rabbika raj'a, ara'aita alladhi yanha abdan idza shalla. Dibaca oleh sahabat. Nabi Muhammad kemudian memberikan ijazah, memberikan kemudian legitimasi. Antum sudah bisa mengajarkan bacaan ini kepada orang yang ada di sekelilingmu. Nah, sahabatnya diberikan ijazah, diberikan kemudian legitimasi, diberikan validasi bahwa kamu sudah pantas untuk mengajarkan Al-Quran. Itu terjadi 22 tahun lebih lamanya. Itu Quran tuh, jelas itu. Maka disebutlah ijazah dan wasimah. Jadi ada proses talaki. Nabi Muhammad membacakan, bertemu langsung dengan muridnya, muridnya menerima bacaan itu, muridnya menghafalkan bacaan itu. Setelah dihafalkan, diuji oleh Nabi Muhammad. Begitu sudah lulus, maka beliau bisa mengajarkan qiraatul Quran kepada yang lain. Begitu selanjutnya, begitu seterusnya, sampai kepada hari ini kepada kami umat Islam. Jadi Al-Quran sedunia itu nggak bisa dirubah. Satu titik dirubah, sedunia akan bergemuruh.